Hai teman-teman, selamat siang. Apa kabar? Hari Senin semoga semuanya masih semangat. Oke, kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai KIP kuliah. Nah, akhir-akhir ini banyak banget yang request, terutama adik-adik teman-teman yang lagi kelas 12, yang anggota keluarganya ada yang mau kuliah, lalu bingung nih gimana ya, pengen banget kuliah, pengen banget melanjutkan pendidikan, namun ada hambatan di bidang ekonomi. Ada yang mungkin orang tuanya sudah sepuh, atau mungkin teman-teman ada yang kurang mampu dan lain sebagainya. Oke, teman-teman tenang aja, mungkin ini salah satu jalan teman-teman bisa melanjutkan pendidikan. Nah, seperti yang mungkin banyak banget diberitakan mengenai KIP kuliah, apa sih KIP kuliah? Lalu bedanya sama bidik misi itu apaan sih? Dulu kayaknya namanya tuh bidik misi, sekarang ganti jadi KIP kuliah. Oke teman-teman, perlu diketahui bahwasanya KIP kuliah ini sama dengan bidik misi. Nah, kalau zamannya Budia dulu tahun 2015 saat Budia masuk kuliah, namanya itu adalah bidik misi, bantuan pendidikan mahasiswa miskin kalau nggak salah ya. Sekarang ganti jadi KIP kuliah. Gitu. Jadi istilahnya itu ganti nama aja sih, biar biar gampang kita mendefinisikan kok sekarang ganti nama, iya ganti nama gitu. Namun secara sistem sepertinya masih sama kok, sama kayak yang dulu. Nah, KIP kuliah ini merupakan singkatan dari KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, apa bedanya sama KIP siswa? Kalau KIP siswa itu untuk teman-teman yang ada di bangku SMA, tapi kalau KIP kuliah itu untuk teman-teman yang melanjutkan ke perguruan tinggi alias ya kuliah kayak gitu. Nah, oke lanjut ya. Gak apa-apa nih, lagi ada orang latihan nyanyi. Budia jelasin, KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, sebagai bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan tinggi. KIP kuliah akan menjamin keberlangsungan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik. Nah, perlu diketahui teman-teman, keuntungan dari KIP kuliah ini adalah teman-teman akan dibebaskan dari uang kuliah tunggal atau gampangnya ya SPP, tapi itu agak beda SPP sama UKT. Istilahnya sekarang ganti, kalau kita bayar uang kuliah namanya adalah UKT, uang kuliah tunggal. Nah, teman-teman nanti kalau sudah resmi menjadi mahasiswa dengan mendapat bantuan KIP kuliah, teman-teman no worry about UKT. Jadi teman-teman dibebaskan dari biaya kuliah dan dapat bantuan biaya hidup setiap bulan. Nah, lalu itu sampai lulus nggak Bu? Atau ada jangka waktu? Ada. KIP kuliah memberikan batas waktu sebagai mahasiswa normal untuk lulus maksimal 4 tahun atau 8 semester, itu normalnya. Jadi teman-teman nanti apabila ada molornya dalam pendidikan teman-teman, diwajibkan untuk membayar sendiri biaya studi tersebut kayak gitu. Nah, enak banget dong nanti kalau seumpama teman-teman kuliah di luar kota dapat bantuan KIP, UKT 0, mendapat bantuan tiap bulan, meringankan beban orang tua kayak itu juga. Tapi teman-teman perlu diketahui bahwasanya KIP ini juga tanggung jawabnya besar, dalam artian teman-teman dipercayakan untuk mendapatkan bantuan khusus dari pemerintah yang tidak semua orang dapat. Itu harus disyukuri dulu kayak gitu. Nah nih, pada tahun 2021 pemerintah melalui Puslabdik Kemendikbud kembali akan menyalurkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Nah, kuota tahun lalu atau tahun 2021 adalah 200.000 mahasiswa penerima KIP kuliah baru. Selain terus menjamin penyaluran KIP kuliah ongoing dan bidik misi ongoing sampai masa studi selesai. Nah, kenapa Bu masih ada bidik misi? Bidik misi itu untuk kakak-kakakmu yang masih dapat bantuan bidik misi sebelum KIP, sebelum bidik misi ganti jadi KIP kayak gitu.
Nah, persyaratannya apa aja sih Bu? Persyaratannya penerima KIP kuliah, kita bahas kriteria ya. Oke, kita lanjut ke persyaratan penerima KIP kuliah. Ini yang banyak banget ditanyakan ke saya, entah di kelas maupun di luar kelas kayak gitu. Ada aja yang nanya tentang KIP. Oke, nggak apa-apa karena itu penting. Persyaratan penerima KIP kuliah yang pastinya anak itu punya keterbatasan ekonomi, mau melanjutkan pendidikan, dan juga persyaratan secara akademik juga mumpuni kayak gitu teman-teman. Jadi memang pemerintah mendukung banget buat teman-teman yang aduh gue pengen banget deh kuliah, aduh gue pengen banget lanjutin pendidikan tapi gue nggak ada duit. Silahkan ikut KIP kuliah, saya tegaskan lagi. Yang pertama, kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk kartu Indonesia Pintar. Nah, sekarang teman-teman yang punya KIP siswa atau adiknya punya KIP siswa atau kalian terdata sebagai KIP siswa, yuk silakan lanjutkan data itu untuk mendapatkan KIP kuliah. Oke, next yang kedua, berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH. Biasanya keluarga yang dapat bantuan PKH di depan rumahnya tuh ada tulisan kayak gitu kan, atau enggak gitu setiap bulan dapat bantuan dari pemerintah itu bisa dipastikan dapat PKH. Lalu selanjutnya yang ketiga, pemegang kartu keluarga sejahtera itu juga sama, dapat bantuan dari pemerintah juga. Yang keempat, mahasiswa atau calon mahasiswa atau siswa dari panti sosial atau panti asuhan. Selanjutnya, mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, untuk data DTKS ini bisa dicek di nanti webnya saya kasih di description di caption saya. Selanjutnya teman-teman, jika teman-teman tidak masuk di 5 kriteria tersebut, entah tidak punya KIP siswa, nggak terdata sebagai keluarga PKH, kartu keluarga sejahtera KKS, nggak dari panti asuhan atau panti sosial, lalu nama keluarganya tidak ada di DTKS, teman-teman jangan khawatir bahwasanya masih bisa ada kesempatan untuk ikut seleksi KIP kuliah. Nah, itu gimana tuh Bu? Nah, ini ada ketentuannya nih. Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar. Saya ulangi lagi, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah, asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan. Nah, dibuktikannya ini melalui SKTM teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Yang tadi SKTM itu bisa, SKTM itu adalah surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh desa atau kelurahan tempat tinggal teman-teman masing-masing. Jadi yang tanda tangan itu kepala desa atau lurahnya, yang menyatakan bahwasanya memang keluarga atau orang tua teman-teman itu tidak mampu dan membutuhkan biaya bantuan dari pemerintah agar anaknya dapat melanjutkan ke perguruan tinggi melalui KIP kuliah. TNI, Polri, pensiunan itu tidak diperkenankan, pokok ASN itu tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi KIP kuliah. Lalu berarti swasta boleh dong Bu? Boleh, tapi dilihat nih, ada kriteria buat gaji yang dapat KIP kuliah. Pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyak 4 juta rupiah. Kalau dua-duanya kerja dan gajinya digabung kurang dari 4 juta, itu boleh. Lalu kalau yang kerja cuma satu Bu, ya silakan. Artinya gaji bapakmu atau ibumu itu digabung, entah satunya punya penghasilan atau satunya nggak punya penghasilan, silakan dijumlah. Pokok tidak lebih dari 4 juta. Atau ada lagi hitungan lain, pendapatan kotor gabungan tersebut, pendapatan gabungan tadi, apabila dibagi untuk masing-masing anggota keluarga, itu tidak lebih dari 750.000. Jadi silakan kalian hitung. Dalam rumah kalian tuh ada berapa orang sih, ada berapa kepala. Yang dihitung bukan cuma anaknya loh ya, tapi juga orang tua. Pokok ada berapa kepala di dalam rumah itu. Silakan dibagi pendapatan orang tua kalian. Pokok tidak lebih dari 750.000 kayak gitu. Lalu teman-teman, keunggulan penerima KIP kuliah. Jadi amat sangat disayangkan kalau kesempatan ini disia-siakan beneran. Yang pertama, pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi hanya UTBK atau mungkin seleksi lain yang
diperkenankan oleh perguruan tinggi tersebut. Tapi khusus untuk secara nasional itu UTBK udah pasti. Tapi itu untuk teman-teman yang terdaftar di DTKS kayak gitu. Jadi nanti di webnya teman-teman, di webnya SBMPTN kalian, saat kalian penerima atau mungkin calon penerima KIP kuliah, apabila kata-katanya sudah dibayarkan atau nol, berarti kalian tidak perlu bayar lagi uang pendaftaran untuk UTBK. Pokoknya kita pantau terus dah tahun ini pengumumannya seperti apa. Lalu selanjutnya pembebasan biaya kuliah udah pasti dong. Lalu bantuan hidup mulai tahun 2021 kemarin, biaya hidup ditetapkan oleh Puslabdik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal dari masing-masing wilayah perguruan tinggi. Jadi teman-teman bisa jadi beda wilayah beda bantuan biaya hidup. Tapi untuk UKT itu dipastikan nol kayak gitu teman-teman. Bantuan biaya hidup bervariasi tergantung lokasi perguruan tinggi teman-teman masing-masing. Nah, jangka waktunya Budia tegaskan lagi, itu tidak bisa semau kalian. Udah ditetapkan berdasarkan waktu paling singkat untuk menyelesaikan sebuah studi. Contoh lah, kita sarjana maksimal 8 semester, D4 8 semester, diploma 3 6 semester, diploma 2 2 semester. Nah, teman-teman, semoga informasi yang singkat ini membantu menjawab keresahan teman-teman. Mohon pantau terus untuk KIPK, kapan keluarnya kita tunggu bareng-bareng, kita nggak ada yang tahu nanti itunya keluarnya kapan. Untuk info lebih jelasnya silakan ke webnya KIPK, atau mungkin bisa tanya ke guru BK kalian di sekolah, pasti beliau-beliau sudah paham dan bisa menjelaskan ke kalian dengan sejelas-jelasnya. Oke, sekian dari saya, semoga membantu buat teman-teman yang ingin informasi ini. Selamat siang, selamat beristirahat, semoga tahun ini sukses. Kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.